Masailu fi mashi 'alal khuffain, permasalahan-permasalahan di dalam mengusap khuf. La yusannu isti'abul mashi ay masu kullil khuf. Pertama, permasalahannya tidak disunnahkan, tidak dianjurkan kita mengusap khuf itu meratakan usapannya ke seluruh khufnya, enggak, cukup atas, bawah sudah. Yang penting mengusap, kama qala sahibu safwati zubat wa ada musti'abihi wa yukrah al-ghusl lil khuffi wa masun kurrirah. Permasalahan kedua, idza masaha muqiman thumma safara wa huwa labisun khuffaihi falahu ayyamsaha alaihi limuddati yaumin wa lailatin min bidayatil muddah. Apabila orang dalam keadaan mukim mengusap khuf, kemudian dia musafir. Nah, tapi dia masih pakai khuf yang tadi diusap di dalam keadaan mukim. Maka baginya boleh dia mengusap khuf dengan waktu sehari semalam. Dimulai dari permulaan setar dihitungnya sehari semalam itu. Nah, jadi kalau dia mengusap khuf dalam keadaan mukim, terus dia musafir, berapa hari bolehnya? Karena kan kalau orang mukim sehari, kalau orang musafir nih 3 hari. Sekarang dia mukim, habis itu musafir, ikut apa ini? Yang mukim kah atau musafir kah? Dia ikut tetap mukim, sehari saja batasnya. Dimulai dari setar ketika dia mulai berhadas. Kemudian yang ketiga permasalahannya, idza masaha musafiran thumma aqama wa huwa labisun khuffaihi fa fihi tafsir. Sekarang kebalik. Kalau dia dalam keadaan musafir mengusap khuf, kemudian dia mukim. Artinya sudah sampai di tujuannya, sudah sampai di rumahnya atau di tujuannya yang dia tempat memukim di situ. Tapi dia masih menggunakan khuf. Nah, tadi dia saat musafir pakai, sekarang masih pakai di saat sudah mukim. Bagaimana? Apakah sehari semalam? Apakah 3 hari? Nah, dikatakan di sini in madha yaumun wa lailatun min bidayatil muddah faqad intahatil muddah fayakhla'u khuffai. Pertama dilihat ada 2 perincian. Kalau sudah lewat sehari semalam, dimulai dari permulaan dihitungnya sehari waktu itu. Kalau sudah lewat sehari, misalnya sudah 2 hari, maka sudah habis sekarang masanya, masa batas mengusap khufnya. Kalau sudah lewat sehari berarti sudah habis, maka dia harus melepas khufnya. Begitu. Iya, betul. Kemudian yang kedua, in lam yamdi yaumun wa lailatun min bidayatil muddah fayastamiru bil mashi alaihima ila mudhiyin yaumin wa lailatin. Yang kedua, kalau belum lewat sehari semalam, dia musafir, kemudian dia mengusap khuf dalam keadaan musafir, kemudian dia mukim. Ternyata nggak terlalu jauh, nggak sampai sehari misalnya, nggak sampai sehari perjalanan musafirnya, kan bisa aja kan perjalanan musafir nggak harus sampai 2 hari 3 hari, ada juga musafir cuma berapa jam. Bisa itu dia musafir dalam keadaan mengusap khuf kemudian mukim, belum ternyata lewat 1 hari, sudah mukim, sudah sampai tujuannya. Bagaimana? Berarti dia batasnya sampai sehari saja. Dia mengusap khufnya sehari saja. Fastamiru bil masih alaihima ila mudhiyin yaumin waladin, maka teruslah dengan dia mengusap itu khufnya di atas kedua khufnya sampai sehari semalam. Kan belum sampai sehari ini, sudah sampai mukim dia. Iya, betul. Sampai sehari saja batasnya. Begitu ya. Kemudian yang keempat, idza naza'al khuffain ba'da lubsihima in kana ghaira mutatahhir fayajibu alaihi alwudu' lis-shalah wa in kana mutatahhiran fananzur. Apabila orang itu sudah menggunakan khuf, ternyata dia lepas khufnya, sudah dipakai khufnya, kemudian dia lepas. Pertama dirinci, kalau dia dalam keadaan tidak suci, maka wajib dia berwudu untuk sholat. Kan begini, orang menggunakan khuf itu kan suci dulu. Saya ulang, orang menggunakan khuf itu suci dulu. Setelah dia suci dulu, baru dia pakai khufnya. Nah, kemudian
setelah dia pakai khufnya, dia lepas. Kalau ada jarak di situ dia sudah melakukan pembatal wudhu sehingga dia ghairu mutatahhir, maka wajib nanti dia untuk wudhu ketika sholat. Begitu. Tapi kalau dia dalam keadaan mutatahhir, masih punya wudhu, setelah dia pakai, sudah wudhu, kemudian dia pakai ini. Kemudian masih dia suci. Nah, in kana bi tuhuril lubsi, ay lam yantaqid wudu'uhu ba'da an labisa khuffaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawaddi'un wal muddatu lam tubda. Apabila dia masih dalam keadaan suci dengan sebab dia menggunakan khuf itu, artinya belum batal wudunya. Setelah dia menggunakan dua khuf itu, maka nggak wajib apa-apa karena dia masih dalam keadaan suci dan masanya belum dimulai. Maka kalau mau sholat, ya sudah langsung aja sholat. Nah, karena masih ada wudunya. Begitu. Ini kalau sebelumnya belum dipahami, nanti tidak paham lagi dia sampai di sini. Makanya paham sebelumnya. Harusnya seperti itu, harus paham sebelumnya. Itu fikih itu harus tuntas pahamnya. Kemudian wa amma in kana bi tuhril mashi ay intaqada wudu'uhu ba'da lubsihima fatawadda'a wa masaha 'alaihima wa khala'a khuffaihi fayajibu 'alaihi al-an wasul rijlain. Adapun kalau dia sucinya itu dengan sebab mengusap, artinya batal wudunya setelah dia menggunakan khuf, kemudian dia wudu lagi dengan cara mengusap, kemudian di situ dia lepas khufnya, maka sekarang yang dia lakukan cukup dia basuh kakinya ketika mau sholat. Begitu. Kan begini, saya ulang lagi. Mohon ini untuk dipahami tentang khuf ini caranya. Pertama, orang khuf itu harus ketika dia menggunakan khuf harus wudhu sempurna. Nah, setelah wudhu sempurna baru dia pakai kedua khuf. Nah, ini belum dimulai masanya, bukan dari sini sehari semalamnya, tapi sehari semalamnya itu dimulai dari mulai dia berhadas. Nah, ketika dia pakai khuf misalnya jam 6 pagi, kemudian jam 10 ternyata dia kencing. Nah, selesai dari kencing itu disitulah dimulai dimulai perhitungan sehari semalam atau 3 harinya. Nah, ketika dia sudah kencing, dia masih pakai khuf ini. Nah, nanti zuhur, dia mau sholat, masih pakai khuf. Nah, nanti pas mau sholat di zuhurnya kan sudah batal wudunya. Maka, dia nanti sholat cukup mengusap khufnya, tidak perlu dilepas khufnya. Nah, begitu. Di situ baru boleh mengusap khuf. Cukup diusap saja khufnya. Nah, sudah kan? Sudah diusap. Udah wudhu yang kedua ini, udah wudhu yang kedua. Wudhu yang kedua, dia cukup mengusap khufnya. Nah, kemudian habislah masanya. Ternyata, tapi dia masih suci dengan sebab mengusap tadi. Bukan habis masa. Dia lepaslah khufnya setelah sholat zuhur tadi itu. Tapi dia masih dalam keadaan suci. Dengan sebab dia wudhu dengan cara mengusap khuf. Bagaimana? Nanti kalau mau sholat lagi yang asar misalnya, maka cukup dia tidak perlu wudhu lagi, cukup dia basuh kakinya saja. Begitu. Paham ya? Kemudian mas'alatul jurmuk. Masalah jurmuk. Jurmuk ini double lapisan. Pakai dua dia lapisannya ini. Kan khuf itu kayak kaos gitu ya, tapi terbuat dari kulit. Nah, pakai dua lapisan dia. Huwa ayyal bisa khuffain ahaduhuma fawqal akhar wa fi sihhatin masih alaihi ahwal. Dia pakai dua khuf, salah satunya di atas salah satunya. Salah satunya di atas yang lain maksudnya. Nah, bagaimana? Apakah boleh seperti itu? Ada. Boleh. Kalau dia memenuhi. Pertama, in kana dha'ifaini lam yasihhal masu ala kulli minhuma. Kalau kedua khufnya, double-nya itu, dua-duanya itu adalah khufnya jelek atau khufnya itu lemah, cepat robek, tidak kuat dia, maka nggak sah mengusap di atas kedua khuf itu. Kedua, in kana al-a'la qawiyan dunal asfal, sahhal mashu 'alal khuf, sahhal mashu 'alal khuf fil a'la li'annahu al-mu'tabar wa ma ta'tahu hukmuhu kal bitanah. Nah, kemudian kalau yang atas yang kuat, jadi saya ulang, mana dia? Ini kan kaki nih.
dia pakai dua khuf ini. Contohlah ini, gambarkan ini khufnya. Ini khuf bagian bawah. Ini khuf bagian atas. Kan double khufnya ini. Double. Kalau dua-duanya, saya ulang, kalau dua-duanya itu lemah, tidak bisa. Tapi kalau yang atas yang kuat, yang bawah lemah, artinya yang bawah robek-robek misalnya, tidak kuat dia, maka sah diusap yang bagian atas. Yang atas yang diusap. Karena itu yang dilihat, karena itu yang kuat. Yang bawah kan tidak kuat. Nah, sedangkan yang bawah itu hukumnya sama saja kayak hukum lapisan saja, kalbitona. Yang ketiga, ingkana qawiyya ini, kalau dua-duanya sekarang kuat. Au kanal asfal qawiyan dunal a'la, atau yang bawah yang kuat tapi yang atas yang lemah. Fa in masahal asfal, kalau dia mengusap yang bawah, soha, maka sah. Yang bawah yang kuat, yang atas lemah, dia usap yang bawah, sah. Wa kadza in masahal a'la fa wasalal balalu lil asfal wa qasadal asfal faqat. Juga sah kalau dia mengusap yang atas, walaupun yang atas ini lemah, tapi ternyata sampai basahannya itu sampai ke bagian lapis keduanya ini, lapis yang bawah, maka itu sah juga. Dan dia memaksudkan memang untuk membasuh yang bawah, cuma yang atas saja, tapi airnya sampai ke bawah. Au qasadahuma ma'an, atau dia memaksudkan, meniatkan untuk mengusap keduanya, dan balalnya itu, basahannya itu sampai ke yang bawah, sah juga. Bi khilafi man law qasadal a'la au atlaqa fala yakfi. Ini baru nggak sah kalau dia yang dia maksudkan adalah yang atas, sedangkan yang bawah yang kuat, yang atas yang lemah, tapi dia maksudkan yang atas. Atau dia memutlakkan, tidak memasukkan yang mana-mana, maka itu nggak sah yang seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah selesai pembahasan khuf ini, nanti kita lanjutkan ke pembahasan tayammum insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.